percayalah sayang akan Kembali dengan 1 jam lebih dekat bersama Faris Rustamunaf dan ditemani oleh Neno Warisman di sini. Mbak Neno, praktis setelah lagu Nada Kasih, rasanya kok saya tidak mendengar lagi kerjasama di antara Anda berdua. Ada sih, judulnya Sebuah Obsesi. Tapi Faris yang bertamu ke rumah saya gitu, albumnya setelah itu saya. Tidak ada lagi. Habis itu juga saya nggak Masih pernah ada? nyanyi lagi. Setelah itu berhentinya Neno kenapa? lebih seneng. Akhirnya Neno pikir, aku akhirnya lihat ya diriku lebih mana dibutuhkan ya. Terus ke dunia pendidikan. Karena ngomong soal beliau saya pindah dulu deh. Balik lagi, Anda bilang beliau adalah musisi jenius. Ya. Bukan saya yang bilang, banyak sekali orang yang bilang. Tapi mulut Anda tadi menyatakan itu. Oke. Menurut saya dia tuh pandai membaca kebutuhan publik ya. Wah, betul. luar biasa. Jadi kayak, ya misalnya kayak saya Syarani gitu. Iya. Nggak bisa tergantikan. Enggak, Ya, gitu ya. ya. Tidak bisa pindah ke lain hati gitu ya. Ya. Judul lagu dong. Ini ada satu orang, mudah-mudahan Anda masih ingat, yang nyanyi juga nih. Sebentar lagi, kita dengarkan. Coba. Cintaku yang pasti satu, tentunya untuk tak mungkin lagi ku bagi. Itulah sumpah janjiku dari dulu hingga kini tak berubah, hanya satu kamu. Jadi Dukun, apa kabar? Luar biasa. Senang bertemu Anda. Silakan duduk. Itu lagu itu judulnya apa? Hanya satu kamu, Faris RM. Wah. Karena saya dari SMA jatuh cinta sama dia. Terus dalam arti kata kasih sayang itu dalam musik, Om. Betul. Gitu loh. Karena dia adalah seorang guru saya, dia adalah pengajar saya, dia adalah pembimbing saya, dan dia adalah orang yang pertama kali mengajak saya ke dunia rekaman. Tapi kalau tidak salah, Mas Dedi dan Mas Faris satu SMA. Satu SMA. Ya, jadi Yang adik mana yang kelas. lebih tua? Saya lebih tua. Oh gitu. Kebetulan Jadi berada di datingnya Ikang Fauzi ADMS. 1 tahun di bawah Faris. Usia saya sekarang 30 tahun. Oke. Berarti dia 31 begitu ya. Beda berapa tahun sih? Aman, aku aja aman. Anda menyebutnya sebagai guru. Kenapa? Guru besar. Mas Dedi? Karena orang pertama yang dorong saya sampai kejebur ke dunia rekaman itu adalah seorang Faris RM. Terus terang aja saya dulu nggak pede, saya bilang, saya bukan penyanyi, saya bukan pengarang lagu, saya bukan pencipta lagu, saya adalah seorang dukun. Justru itu dukun harus nyanyi. Kenapa Mas Faris kok dorong-dorong dia? Kenapa? Kenapa? Dia bilang dorong-dorongan jatuh nanti soalnya. Kenapa? Ya enggak, Dorong-dorong? saya cuma melihat potensi ya, potensi dan kalau kita memiliki sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain, apa enggak gitu. Dan saya percaya Dedi punya itu. Untuk yang kedua, setelah Neno Warisman dilihat Ya. bakatnya, Iya. Dedi Dukun juga seperti itu. Ya. Disebut juga sebagai guru. Apakah hanya kemudian berhenti di situ saja? Kolaborasinya gimana sih ceritanya? Keterusan gitu? Siapa yang jawab nih? Terserah. Saya. Jadi dulu saya pertama kali sebagai asistennya Faris, sebagai sekretarisnya Faris, sebagai orangnya Faris, sebagai keluarganya Faris juga. Tiba-tiba Faris bilang, ikut nyanyi. Saya bilang, wah saya nggak bisa nyanyi. Ikut di mana nih? Faris RM dan kawan-kawan. Akhirnya berubah menjadi Jakarta Rhythm Session. Saya sebagai anak bawang lah waktu pada saat itu. Tapi saya ingin ngajak untuk melihat puluhan tahun sebagai pelajar SMA begitu. Nakal nggak sih berdua ini? Oh, nakal. Nakal banget, kok tahu? Pengaburan habis. Mas Dedi, apa yang Anda ingat kenakalan berdua ini? Waktunya orang belajar kita ini apa? Di kantin. Ya, Saya Faris sama ADMS waktu itu di kantin. Di Nggak kantin? belajar sampai dikejar-kejar sama jangan guru dengerin yang ya, enggak. jangan dengerin ya. Jangan dengerin. Bos, sorry bos, ada telepon dari adik kelas saya, Pak Adiasa Daud. Weh. Bentar ya bos. Saya harus, sorry. Iya. Penting soalnya. Oh, iya, wes. Ini urusan, Silakan diteruskan. urusan negara ini. Oke, urusan negara. Tapi itu kalau melihat masa lalu ketika SMA sampai seperti itu nggak merasa ini contoh buruk nih buat anak-anak saya. Waktu itu belum punya anak kan? Iya sih. iya. Masa nggak cerita? Masalahnya gue ini Papa dulu masalahnya nakal gini. loh nak gitu. Masalahnya kita perlu juga harus mengetahui sisi-sisi yang jelek gitu. Supaya kalau kita nanti mengajarkan pada anak kita tuh kita tidak hanya sekedar mengajarkan yang bohong bahwa kita nggak pernah mengalaminya. Jadi artinya saya mau bercerita sama anak saya bahwa
kejelekan itu jelek karena saya pernah mengalaminya kan ya. Enak dong, ya kan? Tapi lebih tepat Gimana, dikatakan gimana? setiap orang itu memiliki prosesnya. Memiliki prosesnya. Nah, jadi anaknya punya proses sendiri, ayahnya punya proses sendiri, gitu. Oke, mantap kali ya. Ini bawa orang. Ya, ini guru saya luar biasa nih. Sama Pak Diasa. Tolong ada gurunya Faris Ini ini. siapa ini? Oh, baru tahu saya. ini. Wali kelasnya Faris Rustamunaf. Pak Guru katanya nakal Pak Guru kecil dulu. Kok tahu ya? Karena beliau wali kelasnya. Cerita Pak, nakalnya anak 2 ini Pak. Ini anak manis semua. Oh, anak manis. Sekarang bilang manis dulu, paling cewek dulu paling. Ini Faris dari awal dari sekolah SMA itu udah bakat musiknya udah tampak ya. Iya. Ngapain aja, bakatnya kelihatan. Jadi- Ketika anak-anak belajar, dia ngenjreng-ngenjreng sendiri gitu ya. Jadi begini, di sekolah itu kan ada perlombaan vocal group ya, tiap kelas itu. Itu kelas-kelas itu berebutan supaya Faris ini latih gitu. Karena yang dilatih dia selalu nomor 1. Sebentar, itu masih SMA. Seberapa jelas sih kelihatan bahwa orang ini, kan masih ya remaja lah gitu. Orang ini memiliki sesuatu gitu sehingga banyak orang percaya kalau Faris yang ngajar maka akan maju. Apanya yang kelihatan? Ya, kalau saya kan mengikuti dari Katanya penampilan. tukang bolos mereka berdua. Yang bilang siapa? Ya ini. Anak murid yang lain bilang. Oh, nggak tahu, dibohongin gurunya saat itu pasti ya. Ini Faris itu saya jadi wali kelasnya 2 tahun. Kelas 2, kelas 3. Jadi cukup lama. gitu. Cukup lama. Iya. Cukup kenal. Bandelnya nggak bandel ya? Enggak. Dan juga ada peristiwa-peristiwa yang sampai sekarang saya masih Apa peristiwa yang paling bikin lagu perpisahan gitu. Wah, semua dikumpulin, nggak tahu sampai jam berapa saya tidur latihan. Pas saatnya mau pulang perpisahan, ternyata pada nggak bisa, lupa. Jadi Faris sendiri menyanyi jadi sambil- sendiri? Itu kalau kasihan banget. Itu kalau sekarang pasti jadi lagunya kuburan tuh. Lupa syairnya gitu. Mas, jadi ketika Anda bekerja sama dengan Faris RM sebagai asistennya, sebagai teman, guru, apakah dia bekerja dengan baik? Apakah jadi bos yang baik, sebagai guru yang baik? Atau Anda di Jawa suruh ngafalin tuts juga gitu ya? Sebenarnya baik sekali, cuma pesan dari almarhum ayahnya Faris itu udah seperti ayah saya sendiri. Sebenarnya saya sama Faris itu dulu nggak boleh jadi musisi, nggak boleh jadi iya? pencipta lagu, Ada nggak pesan boleh jadi seperti penyanyi, nggak boleh. Sebenarnya saya baru buka sekarang, karena papanya pesan sama saya kalau bisa kamu berdua jadi presiden dan wakil presiden. Oh. Betul, betul. Saya ingat bener ini. Saya dukung kalau gitu, saya dukung. Saya bilang mudah-mudahan ada garis tangan saya sama Faris gitu. Tapi makanya saya bilangin, bajunya sudah merah. Betul. Merah bukan berarti itu. Mancing-mancing kursinya merah. Jadi Faris ini memang sahabat saya, saudara saya, dan kakak saya yang baik sekali karena dia banyak saya serap ilmunya dan dia adalah orang yang sangat disiplin. Saya pernah satu hari janji sama Faris mau ke studio rekaman, mau datang jam berapa Det ke rumah? Saya bilang jam 9. Oke, kita masuk jam 10. Saya jam 9:05, saya udah ditinggal. Saya tanya sama orang rumah kan, Faris udah berangkat. Begitu sampai studio saya marah kan, kok tinggalin sih? Ya, Dedi janji jam berapa? Jam 9 kan? Ya kan? Iya, terus telat kan? Iya udah harus Galak disiplin banget waktu ya. dong. Gasp. Gitu kan. Nah, Tapi tapi itu ya, baik. Mbak Reno Itu disiplin waktu kenapa? sekali. Saya juga waktu kan saya belum kenal sama beliau ini ya waktu itu, jadi produser belum kenal banget gitu. Terus ketika studio saya agak surprise, ya kaget gitu. Oh, orang terkenal itu ternyata datang lebih dulu ya, gitu kan biasanya orang terkenal Galak datangnya nggak? belakangan. Galak nggak? Kan dia sih cuek aja. Juga kayak walaupun datang duluan, Nggak judging, nggak sok ngajarin, nggak sok terkenal, ya biasa aja gitu. Jadi kita nyaman gitu. Dia tipikal yang cuek sekali memang. Pak Guru, apakah Anda merasa sempat kecewa? Ini Faris RM saya ngajarin geometri, matematika, sekarang cuma jadi musisi? Enggak juga. Enggak juga. Sebab Ngomongnya di sini begitu padahal dulu belajar matematika yang benar ya. Bukan begitu, musisi itu kan juga dasarnya matematika, ya. Jadi matematika ngeles, bisa ya? untuk
apa saja. Ya, saya kira begitu. Baik, kita akan ngobrol lagi terutama dengan siapakah istri beliau dan anak beliau, pandangannya terhadap seorang Faris Rustamunaf. Sesaat lagi di 1 jam lebih dekat bersama dengan Faris Aryan.